Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, para purna bakti yang telah mendedikasikan seluruh jiwa dan raga bagi kemajuan bangsa ini. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian di seluruh pelosok Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote? Kami berharap saat mendengarkan kabar ini, Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat, tetap bersemangat, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kami ingin mengajak Bapak dan Ibu duduk sejenak, melepas lelah setelah mungkin seharian mengasuh cucu atau berkebun di halaman rumah, untuk menyimak sebuah informasi penting yang telah lama dinanti-nantikan dengan penuh kesabaran. Kita semua memahami bahwa masa pensiun bukanlah akhir dari segalanya, melainkan babak baru untuk menikmati buah dari kerja keras selama puluhan tahun sebagai aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri, serta bagi Bapak dan Ibu yang menerima tunjangan sebagai janda, duda maupun ahli waris. Pengabdian Bapak dan Ibu adalah pondasi berdirinya negeri ini dan sudah sepatutnya kesejahteraan di masa tua menjadi prioritas yang diperhatikan dengan seksama oleh pemerintah. Kami sangat menghargai kesabaran Bapak dan Ibu dalam menghadapi berbagai dinamika birokrasi yang terkadang terasa lambat dan penuh teka-teki, terutama terkait dengan penyesuaian penghasilan yang sangat berpengaruh pada dapur rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari. Belakangan ini, suasana di kalangan pensiunan memang sedikit diwarnai oleh rasa cemas dan harap-harap cemas. Banyak Bapak dan Ibu yang bertanya-tanya melalui pesan singkat maupun kolom komentar, mengapa kenaikan gaji atau rapel yang dijanjikan seolah-olah masih tertahan di awan dan belum juga turun menjadi hujan kesejahteraan di rekening masing-masing. Kami merasakan betul apa yang Bapak dan Ibu rasakan. Kebutuhan hidup yang terus meningkat, mulai dari biaya kesehatan yang tidak sedikit, harga kebutuhan pokok di pasar yang terus merangkak naik, hingga keinginan untuk memberikan sedikit uang saku tambahan bagi cucu tercinta saat mereka datang berkunjung, tentu membuat setiap rupiah dari dana pensiun menjadi sangat berarti. Ketidakpastian jadwal seringkali menimbulkan kebingungan, apalagi bagi Bapak dan Ibu yang mungkin kurang akrab dengan perkembangan teknologi informasi yang serba cepat. Kami di sini hadir bukan hanya sebagai pembawa berita, tetapi sebagai kawan bicara yang ingin memberikan kejelasan dengan tutur kata yang santun dan menenangkan, tanpa ada maksud untuk memberikan janji-janji manis yang tidak berdasar. Informasi yang tengah hangat diperbincangkan saat ini adalah mengenai pencairan dana rapel kenaikan gaji yang jumlahnya cukup signifikan, terutama bagi Bapak dan Ibu yang berada di golongan tertinggi atau golongan IV. Ya, berdasarkan perhitungan yang didasarkan pada selisih kenaikan persentase yang telah ditetapkan pemerintah sejak awal tahun, akumulasi dana yang seharusnya diterima memang bisa mencapai angka yang cukup besar. Bagi seorang pensiunan golongan IV yang telah mengabdi dengan pangkat tertinggi, jika dihitung dari akumulasi beberapa bulan masa penantian, angka tersebut secara teknis bisa menyentuh hingga 30 juta. Tentu saja angka ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan hak yang sedang diproses oleh negara melalui kementerian terkait dan lembaga penyalur seperti Taspen maupun Asabri. Namun penting bagi kita semua untuk memahami bahwa proses mencairkan dana sebesar itu untuk jutaan pensiunan di seluruh Indonesia bukanlah perkara yang sederhana seperti membalikkan telapak tangan. Ada serangkaian prosedur administrasi yang harus dilalui agar tidak terjadi kesalahan yang di kemudian hari justru akan merepotkan Bapak dan Ibu sendiri. Mari kita bicara sedikit mengenai mengapa terkadang terjadi keterlambatan atau mengapa informasi yang diterima seringkali simpang siur. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan harus memastikan bahwa anggaran yang tersedia benar-benar telah dialokasikan dengan tepat sesuai dengan data terbaru para pensiunan. Disinilah letak kerumitannya, karena setiap bulan ada perubahan data, seperti adanya pensiunan yang baru masuk ke sistem, adanya perubahan status dari penerima pensiun sendiri menjadi penerima pensiun janda atau duda, hingga perubahan nomor rekening bank.
Proses validasi data ini sangat krusial. Bayangkan jika data Bapak dan Ibu belum terverifikasi atau terjadi kesalahan satu angka saja pada nomor rekening, tentu dana tersebut tidak akan sampai ke tangan yang berhak. Oleh karena itu, sinkronisasi sistem antara pusat data nasional dengan bank penyalur memerlukan ketelitian tingkat tinggi. Kami harap Bapak dan Ibu tetap tenang dan tidak terburu-buru termakan isu yang tidak jelas sumbernya. Karena birokrasi kita, meski terkadang terasa kaku dan lamban, memiliki aturan main yang bertujuan untuk menjamin keamanan dana milik Bapak dan Ibu sekalian. Berbicara mengenai jadwal pencairan, memang ada harapan besar bahwa proses administrasi ini akan mencapai titik puncaknya dalam waktu dekat. Jika melihat pola distribusi di tahun-tahun sebelumnya dan kemajuan validasi data yang sedang berjalan saat ini, banyak pihak yang memberikan indikasi bahwa pertengahan hingga menjelang akhir bulan ini menjadi momentum yang sangat krusial. Sebagai gambaran kasar untuk memberikan sedikit ketenangan, tanggal 20 seringkali menjadi target internal bagi pihak perbankan dan lembaga penyalur untuk menyelesaikan antrian transaksi yang bersifat massal seperti rapel ini. Namun kami ingin menekankan bahwa tanggal tersebut bukanlah sebuah janji mati, melainkan sebuah ancang-ancang agar Bapak dan Ibu bisa lebih waspada mengecek saldo di hari-hari tersebut. Jangan sampai, jika lewat dari tanggal tersebut, Bapak dan Ibu merasa kecewa berlebihan. Percayalah bahwa selama data Bapak dan Ibu valid, uang tersebut tetap aman di dalam sistem dan hanya tinggal menunggu waktu untuk mendarat di buku tabungan. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kami juga ingin menyinggung sedikit mengenai proses digitalisasi yang mungkin bagi sebagian dari kita terasa cukup menyulitkan. Sekarang ini banyak proses yang harus dilakukan secara mandiri melalui telepon genggam seperti aplikasi Taspen Mobile atau autentikasi wajah yang terkadang membuat Bapak dan Ibu harus berulang kali mengarahkan kamera ke wajah namun tetap gagal. Kami memahami betapa frustrasinya saat teknologi yang tujuannya memudahkan justru terasa menjadi penghambat. Namun perlu disadari bahwa langkah ini diambil untuk melindungi dana Bapak dan Ibu dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Autentikasi tersebut adalah bukti bahwa Bapak dan Ibu masih sehat dan berhak menerima tunjangan tersebut secara langsung. Jika Bapak dan Ibu merasa kesulitan, jangan sungkan untuk meminta bantuan kepada anak atau cucu. Atau jika ada kesempatan, bisa langsung mendatangi kantor cabang Taspen atau bank mitra terdekat. Petugas di sana pada umumnya akan melayani Bapak dan Ibu dengan penuh hormat karena mereka sadar bahwa tanpa dedikasi Bapak dan Ibu dahulu, mereka tidak akan ada di posisi sekarang. Nah, kami juga menerima laporan tentang beberapa kasus khusus seperti para warakauri atau janda duda dari anggota TNI dan Polri yang mengalami kendala karena berkas administrasinya masih atas nama almarhum atau almarhumah pasangannya. Dalam hal ini, penyesuaian dana rapel memang memerlukan waktu tambahan karena ada proses pengalihan hak yang harus diverifikasi ulang secara manual. Begitu pula dengan Bapak dan Ibu yang baru saja pindah domisili, namun belum memperbarui data di kantor pusat. Hal-hal kecil seperti inilah yang seringkali menjadi ganjalan teknis. Jika Bapak dan Ibu merasa ada ketidaksesuaian nilai yang diterima nantinya, kami sarankan untuk tetap bersikap santun saat bertanya kepada petugas. Sampaikan keluhan dengan jelas bahwa semua dokumen pendukung seperti SK, pensiun, dan buku tabungan, dan mintalah rincian penghitungan secara transparan. Kritik yang disampaikan dengan cara yang baik biasanya akan lebih cepat direspon dan dihargai oleh para pegawai administrasi. Satu hal yang sangat penting untuk kami ingatkan adalah kewaspadaan terhadap penipuan. Di tengah kabar gembira mengenai rapel bernilai puluhan juta ini, biasanya muncul oknum-oknum nakal yang mengaku sebagai pegawai pemerintah atau pihak bank yang menawarkan bantuan untuk mempercepat pencairan. Mereka mungkin akan mengirimkan pesan singkat atau menelepon dan meminta Bapak dan Ibu untuk mengirimkan sejumlah uang sebagai biaya administrasi atau meminta kode rahasia tertentu. Mohon diingat baik-baik, pemerintah tidak pernah meminta biaya sebesar apapun untuk pencairan dana pensiun.
Segala bentuk pemotongan hanya dilakukan secara resmi dan tertera jelas di slip gaji atau buku tabungan. Jika ada yang meminta uang di depan, itu dipastikan adalah penipuan. Mari kita saling menjaga, beritahu teman-teman sesama pensiunan di komunitas atau pengajian agar jangan sampai ada yang menjadi korban. Keamanan finansial Bapak dan Ibu di masa tua adalah hal yang sangat berharga dan jangan sampai ternoda oleh tipu muslihat orang jahat. Kami mengerti bahwa di balik angka-angka yang kami sebutkan tadi ada banyak harapan yang disandarkan. Mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang sudah merencanakan untuk memperbaiki atap rumah yang bocor sebelum musim hujan tiba. Atau mungkin ada yang ingin mencicil biaya sekolah cucu yang sudah mulai masuk jenjang pendidikan baru. Ada juga yang mungkin membutuhkan dana tersebut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin atau membeli obat-obatan yang tidak ditanggung sepenuhnya oleh asuransi. Harapan-harapan sederhana, namun bermakna inilah yang membuat kami merasa perlu terus memberikan informasi yang akurat dan menyejukkan. Bapak dan Ibu tidak sendirian dalam menunggu. Ada jutaan rekan sejawat lainnya yang juga berada di perahu yang sama. Kesabaran Bapak dan Ibu adalah cermin dari kedewasaan dan kebijaksanaan yang didapat dari pengalaman hidup yang panjang. Dalam menghadapi birokrasi yang terkadang kurang peka terhadap urgensi kebutuhan para lanjut usia, kita memang perlu sesekali menyuarakan kegelisahan kita. Namun, marilah kita sampaikan melalui saluran-saluran resmi dengan cara yang elegan. Pemanfaatan media sosial saat ini juga bisa menjadi cara yang efektif untuk berkomunikasi dengan instansi terkait secara terbuka, namun tetap sopan. Banyak instansi yang kini memiliki layanan pelanggan di platform media sosial yang cukup responsif. Dengan menyampaikan pertanyaan yang jelas di kolom komentar akun resmi, Bapak dan Ibu secara tidak langsung juga membantu pensiunan lain yang memiliki kendala serupa. Ini adalah bentuk gotong royong di era digital yang sangat bermanfaat bagi komunitas Purna Bakti. Bapak dan Ibu yang kami cintai, sebagai penutup dari perjumpaan kita dalam narasi informasi kali ini, kami ingin kembali memberikan penguatan hati. Proses pencairan dana rapel yang bisa mencapai angka maksimal bagi golongan IV ini merupakan bentuk pengakuan negara atas jasa-jasa Bapak dan Ibu. Meskipun perjalanannya berliku dan penuh dengan istilah teknis seperti SKPP, sinkronisasi akun, atau validasi data, tujuan akhirnya tetaplah satu, memastikan hak Bapak dan Ibu sampai ke tangan yang tepat. Marilah kita terus berdoa agar segala hambatan teknis segera teratasi, agar para petugas di kementerian dan lembaga penyalur diberikan kelancaran dalam bekerja, sehingga apa yang menjadi harapan Bapak dan Ibu bisa segera terwujud. Kesehatan adalah harta yang paling utama di usia senja ini. Jadi jangan biarkan rasa cemas yang berlebihan mengganggu pola tidur atau pola makan Bapak dan Ibu. Tetaplah beraktivitas ringan, hirup udara pagi yang segar, dan percayalah bahwa rezeki tidak akan tertukar. Ya, kami akan terus memantau perkembangan informasi ini dari waktu ke waktu dan berjanji akan menyampaikannya kembali kepada Bapak dan Ibu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Kami ingin menjadi jembatan informasi yang terpercaya, sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu lagi merasa bingung atau khawatir di tengah derasnya arus berita yang terkadang membingungkan. Jika Bapak dan Ibu merasa penjelasan ini bermanfaat dan memberikan sedikit ketenangan, kami akan sangat berterima kasih jika Bapak dan Ibu berkenan untuk membagikan informasi ini kepada rekan-rekan sesama pensiunan. Jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada kami agar kami bisa terus hadir menemani hari-hari Bapak dan Ibu dengan cara menyukai informasi ini dan mengikuti pembaruan dari kami selanjutnya. Dengan dukungan Bapak dan Ibu, kami akan semakin bersemangat untuk mencari fakta-fakta terbaru demi kepentingan para pahlawan pembangunan negeri ini. Terima kasih atas perhatian yang luar biasa. Terima kasih atas waktu yang Bapak dan Ibu luangkan untuk mendengarkan setiap kata dalam penjelasan ini. Kami memohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan umur yang panjang dalam keberkahan,
senantiasa bahagia dikelilingi keluarga tercinta, dan semoga dana yang dinantikan segera cair tepat pada waktunya tanpa ada kendala yang berarti. Mari kita sambut hari esok dengan optimisme yang sama saat dahulu Bapak dan Ibu pertama kali melangkah masuk ke kantor atau kesatuan untuk mengabdi pada negara tercinta Indonesia. Sampai jumpa di informasi berikutnya, yang tentu saja akan kami kemas dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang bagi Bapak dan Ibu sekalian di seluruh tanah air. Tetaplah sehat, tetaplah bahagia, karena Bapak dan Ibu adalah inspirasi bagi generasi muda yang kini tengah melanjutkan perjuangan kalian. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang berharga ini. Sekali lagi, jangan biarkan informasi yang simpang siur merusak ketenangan masa tua Bapak dan Ibu. Selalu verifikasi setiap kabar yang diterima dan percayakan pada saluran-saluran resmi yang telah disediakan oleh negara. Jika ada kabar baru mengenai perkembangan tanggal pencairan maupun teknis administrasi lainnya, kami pastikan Bapak dan Ibu akan menjadi yang pertama mengetahuinya melalui ruang bicara kita ini. Kami mendoakan agar dompet dan rekening Bapak dan Ibu segera terisi kembali, memberikan senyum lega di wajah yang telah banyak makan asam garam kehidupan ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan penuh kabar baik bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat dan salam hangat untuk seluruh anggota keluarga di rumah. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, mencuci tangan, dan mengonsumsi makanan yang bergizi agar tubuh tetap bugar di segala cuaca. Sampai bertemu kembali dalam pembaruan informasi selanjutnya yang selalu mengedepankan kebenaran dan rasa empati bagi para pensiunan yang sangat kami hormati. Sukses selalu untuk Bapak dan Ibu, dan semoga segala urusan administrasi Purna Bakti ini segera selesai dengan tuntas tanpa sisa, membawa kebahagiaan yang nyata bagi seluruh penerima manfaat di Indonesia tercinta. Kami senantiasa berdiri di sisi Bapak dan Ibu untuk mengawal hak-hak yang seharusnya diterima demi kesejahteraan yang merata bagi seluruh abdi negara purna tugas. Terima kasih sekali lagi atas dedikasi tanpa batas yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada bangsa dan negara Indonesia selama ini. Karena jasa-jasa kalian akan selalu abadi dalam sejarah perjalanan bangsa kita yang besar ini.